Dari HKBP Parulian Litong Nihuta, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 18 November 2022, tertulis dalam Injil Markus pasal 3 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Menjadi keluarga kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya dan saudara dan kita semua pasti membutuhkan kehadiran keluarga. Keluarga adalah orang-orang yang terikat dalam suatu hubungan tertentu. Bisa saja hubungan darah atau hubungan lain yang menyatukan. Hubungan suami istri mungkin, orang tua dan anak, dan lain sebagainya. Di saat suka, terlebih di saat duka, kehadiran mereka sangat kita butuhkan. Bersukacita bersama, dan di saat duka saling meneguhkan satu dengan yang lain. Maka sangat heran jika ada keluarga yang abang-adik, yang bersaudara, hidupnya tidak rukun, sebaliknya saling bermusuhan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus berada di suatu rumah, ibu dan saudara-saudaranya ada di luar rumah dan berusaha menemuinya. Banyaknya orang dalam rumah itu membuat keluarga Yesus tidak dapat masuk, sehingga mereka menyuruh orang untuk memanggil Yesus. Orang banyak yang mengelilinginya berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Markus pasal 3 ayat 32. Yesus menjawab dengan balik bertanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Sambil melihat orang banyak yang duduk di sekelilingnya, Yesus berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Selanjutnya Yesus berkata seperti dalam nas renungan ini, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan perkataan Tuhan Yesus ini, bukan berarti Yesus tidak menghargai adanya hubungan darah, hubungan antara anak dan ibu dan sesama saudara. Tidak demikian. Yesus hendak menjelaskan pemahaman tentang ikatan dalam keluarga. Keluarga yang bukan hanya terjadi karena adanya ikatan hubungan darah. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah keluarga bagi Yesus. Mereka bisa menjadi ibu atau saudara dan saudari bagi Yesus. Yesus mau menyebut kita keluarganya asal kita melakukan kehendak Bapanya. Apa kehendak Bapa yang di surga? Dengan mengasihi Dia dan mengasihi sesama manusia. Inilah ikatan keluarga kerajaan Allah. Kita dituntut untuk menjadi pelaku-pelaku kehendak Allah di dalam hidup ini, di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita bersyukur karena Allah mau menerima kita orang berdosa sebagai bagian dari kerajaan surga. Menjadi keluarga kerajaan Allah. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 227 ayat 1.
Dan 2 Yesus ngolu ni tondiku. Yesus ngolu ni tondiku, hodo haporu saki, go dihona madireku, rodinasa lakake, lam takasma patuduhon tuawon pakokomi, asaihu halunguton hot maaude lambung mi. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau tidak hanya memikirkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, tetapi Engkau telah mengangkat kami menjadi anggota dari kerajaan-Mu di dalam kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, kami menunjukkan hidup sebagai anggota kerajaan-Mu, sebagai saudara bagi Yesus Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kata dan perbuatan kami. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, Tuhan hadir dan memberkati kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.